Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya si pengembala. Kali ini di tempat yang sangat luas sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, baiklah sahabatku, masih diberi kesempatan kali ini kembali bergabung dengan saya bersama keempat kambing saya yang ada jauh di sana. Kok tiduran di tempat yang panas itu, kasihan itu. Padahal di sini teduh ini. Ini sudah saya pindahin ke tempat yang sejuk, kasihan panas sekali. Sudah sejuk sini tempatnya, tiduran di situ gak apa-apa dah. Itu kan enak. Baiklah, kali ini akan membahas tentang sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kenapa akan mengupas itu? Karena ada temanku yang nanya tentang sholat gerhana, yang ditanyakan kenapa rukuknya ada 2 kali dalam satu rakaat. Baiklah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, mengenai sholat gerhana, memang pada dasarnya sholat gerhana itu dilakukan 2 kali ruku dalam satu rakaat. Begini niatnya ya, niat dulu sebelum masuk ke sholat, niat dulu. Misalkan terjadi gerhana bulan, niat sholat gerhana bulan, usolli sunnatan li khusyufil qamari rakaataini. Kalau jadi imaman, tambah imaman. Kalau jadi makmuman. Mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kemudian membaca doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah. Kalau habis takbir langsung Fatihah boleh. Lupa misalkan membaca doa iftitah, boleh. Tapi di sana kalau sudah kadung baca surah Al-Fatihah, nggak perlu mengulang doa iftitah karena sudah masuk ke Fatihahnya. Nggak apa-apa, ditinggal nggak apa-apa. Iftitahnya ditinggal nggak apa-apa kalau sudah kadung lewat ke Fatihah. Setelah Fatihah kemudian membaca surah. Bentar ya, saya skip dulu karena kambingnya ini turun ke sawah bawah tuh. Dah, aduh. Setelah Fatihah membaca surah apa saja, yang penting dihafal. Kalau mau yang panjang-panjang nggak apa-apa, Al-Baqarah kek, surah At-Taubah kek, nggak apa-apa. Ya kalau nggak hafal yang panjang-panjang, yang pendek-pendek nggak apa-apa. Misalkan surah Ad-Duha boleh. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian setelah selesai, sampai selesai itu ya, sampai habis, dilanjutkan ruku. Setelah ruku, i'tidal. Setelah i'tidal tidak langsung sujud, tapi membaca surah Al-Fatihah lagi. Membaca surah Al-Fatihah lagi. Setelah selesai Fatihah, membaca surah lain selain surah Ad-Duha tadi. Ya, misalkan membaca surah Az-Zalzalah misalkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Digangguin sama kambingnya. Setelah selesai
membaca surah i'tidal, kemudian dilanjutkan sujud seperti biasa, sujud, duduk, sujud lagi, kemudian berdiri memasuki rakaat kedua. Seperti biasa membaca surah Al-Fatihah. Aduh, ini kok kesini. Aduh. Ya kan. Membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah lain dari kedua surat tadi. Baik membaca surah Al-Adiyat atau yang lain, yang penting beda dengan kedua surat yang sudah dibaca tadi. Setelah itu ruku, kemudian i'tidal. Setelah i'tidal membaca surah Fatihah lagi, yang dilanjutkan membaca surah lain dari ketiga surat yang sudah selesai dibaca, Ad-Duha, Az-Zalzalah tadi, dan Al-Adiyat. Surah apa? Terserah, bebas. Yang lain beda dengan ketiga surat tadi. Al-Qadr misalkan, silahkan mana yang dihafal. Kemudian rukuk lagi, i'tidal, dan baru sujud hingga selesai, diakhiri dengan tahiyat dan salam. Ini untuk sholat gerhana bulan. Untuk sholat gerhana matahari bagaimana? Sama, pekerjaannya sama, dilakukan 2 kali seperti itu. Hanya saja dibeda niatnya. Bagaimana niatnya sholat gerhana? Usolli sunnatan likusufis syamsi. Rakaat ini makmuman kalau jadi makmum, atau imaman jadi imam, mustaqbil al-qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Begitu. Sama, pekerjaannya sama, perlakuannya sama seperti itu, 2 rukuk juga. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ada 2 rukuk? Kalau kita membahas masalah rukuk yang dilakukan 2 kali ini, posisi rukuk kan 90 derajat toh. Bengkok seperti ini 90 derajat, berdiri dan menekuk 90 derajat. Posisi rukuk yang benar ini kalau di posisi punggung, di atas punggung ini, diumpamakan kalau ditaruh telur di atasnya, sehingga posisi telur ini tidak jatuh. Kalau melengkung seperti ini, telur kan jatuh. Jadi harus lurus 90 derajat, berdiri dan menekuk 90 derajat. Sementara kalau dilakukan rukuk 2 kali rukuk, 90 kali 2 berarti kan 180 derajat. Bengkok tambah bengkok akan sejajar rata seperti ini. Lurus, akan lurus seperti itu. Yang asalnya bengkok seperti ini, lurus seperti ini. Karena 2 kali. Ya, kenapa 2 kali? Ya karena tujuannya agar lurus. Karena posisi planet antara bulan, matahari, dan bumi dalam posisi lurus, sehingga cahaya yang di belakang terhalang planet lain yang ada di tengah, sehingga ke bumi menjadi terangnya separuh. Terhalang planet lain sehingga menjadi gerhana. Begitu ya? Karena ada planet lain yang menghalangi. Baik cahaya dari matahari maupun cahaya bulan.
Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Ini mau turun lagi. Santai ya, karena ini panas sekali, panas. Kemudian kapan waktunya melakukan sholat gerhana ini? Sholat gerhana dilakukan sebagaimana sabda Nabi, ketika kalian melihat gerhana maka bersegeralah untuk sholat. Berarti waktunya sholat gerhana ketika saat gerhana itu, saat gerhana dimulai sampai selesai gerhananya. Itu sholat gerhana, baik gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, semoga banyak manfaatnya ya, ketemuan kesempatan pada hari ini yang sambil gembala santai-santai di cuaca yang panas sekali ini, gak gunjingin orang, santai menikmati takdir Allah gembala. Atau walaupun ini gak kaya sih, karena gembala kambing gak kaya, cuman ada peristiwa dulu gembala kambing ada ditegur sama seorang, kamu kok gembala kambing, kapan kayanya, gitu ya. Kemudian apa yang ia jawab? Gak apa-apa pak, gembala kambing gak apa-apa, yang penting saya santai jagain kambing-kambingnya, karena saya bisa ada kesempatan untuk baca Al-Quran. Mulia sekali. Kemudian bagaimana? Kambingnya diikat ke satu pohon. Lama-lama semakin lama diikatkan ke pohon itu, pohonnya yang diikatkan ke pohonnya itu lama-lama semakin mengkilap. Kok dengan barokahnya Al-Quran lama-lama kok pohon itu semakin cemerlang mengkilat karena tambangnya kambing ini. Ternyata dia menjadi emas. Subhanallah, menjadi emas. Kayak mendadak. Subhanallah, takdir Allah. Jadi pekerjaan yang sepele ini, yang penting mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga sesuai dengan harapan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai di situ dulu. Udah ya, ngantuk. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang klik, yang nonton hingga selesai banyak rezekinya, lancar usahanya. Amin ya rabbal alamin.